setelah pindah ke Yathrib, Nabi diperintah oleh Allah membentuk ormas, organisasi. Allah mengutus seorang utusan yang paling mulia dan paling akhir, ialah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, berjuang dakwah 13 tahun, hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang. Itulah yang dinamakan as-sabiqunal awwalun. Islam sebagai agama individu personal, yaitu 120 orang yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad di Mekah. 13 tahun Nabi Muhammad mendapatkan tekanan, siksaan, bahkan beberapa sahabat Nabi dibunuh. Ustaz Mu'ad dari Termas, Pacitan, penantunya Kiai Haris Dimyati bin Abdul Manan bin Abdullah bin Abdul Manan. Nah, sebagai agama individu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mendapatkan tekanan. Bahkan di antara sahabat ada yang dibunuh, yaitu sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah, yang disiksa juga banyak. Sampai Sayyidina Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair. Nabi sendiri juga mendapatkan fisik sampai dilempari batu ketika dari Taif. Terpaksa Nabi hijrah ke kota Yathrib. Mengapa kota yang dinamakan Yathrib? Karena kota tersebut dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amli bin Sam bin Nuh, 480 km utara Mekah. Memasuki kota Yathrib, baru Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membentuk organisasi. Kalau waktu di Mekah Islam hanya sebagai agama individual, sekarang setelah pindah ke Yathrib, Nabi diperintah oleh Allah membentuk ormas, organisasi. Namanya umat. Nama ormas yang dibawa oleh Muhammad namanya apa? Umat. Umat yang semacam apa? Umat yang semacam apa? Ini kalau PN itu sama saja nih. Kalau karaoke itu bagus. Umat semacam apa yang dikehendaki oleh Allah, diperintahkan agar Nabi Muhammad membangun umat tersebut. Di dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam. Silakan baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada dengan eksplisit kata-kata umatan Islamiyah. Tidak ada itu. Dan tidak ada juga dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, tidak ada terminologi umatan Arabiyah, umat Arab. Yang ada di Al-Quran jelas sekali perintah Allah itu kepada Muhammad, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, saya perintahkan kamu agar kamu bentuk ummatan wasat. Kata ja'alna itu maknanya membentuk, beda dengan kholaqo. Kalau kholaqo ciptaan Allah. Kalau kholaqo kita berpadu tangan, Allah sudah menciptakan. Tapi kalau ja'ala, walaupun subjek pelakunya itu Allah, tapi harus semacam itu, Pak. Tapi harus diperjuangkan dari ja'ala. Sama saja, kholaqo Allah ciptakan, ja'ala Allah menjadikan. Bedanya kalau kholaqo tanpa intervensi siapapun, Allah menciptakan langit dan bumi, manusia,
Kalau ja'ala harus diperjuangkan. Maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar berjuang membentuk umatan wasaton. Umatan wasaton itu apa? Umat yang keren, umat yang berperan, umat yang bisa dibanggakan, disegani oleh seluruh umat manusia. Umat yang bisa memenuhi sejarah peradaban dunia. Bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah masyarakat, sejarah masyarakat kemanusiaan. Peran apa itu? Syuhudan dinian, peran agama bersatu. Peran apa? Agama. Maka umat Islam pertama kali punya kewajiban menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang wasatiyah, moderat, tidak radikal dan tidak liberal, tidak terlalu ekstrim tekstual, jumud, juga tidak terlalu rasional, liberal, tanpa ragu-ragu, juga tidak boleh. Harus tengah-tengah antara tekstual dan rasional, antara liberal dan jumud, tengah-tengah. Dan tengah-tengah ini membutuhkan perjuangan. Tengah-tengah itu harus pintar. Kalau radikal gampang, asal jenggotnya panjang, cingkrang, itu cingkrang, sama lagi. Jidatnya hitam, sudah radikal, sudah. Kanan belah kanan, takbir, gitu kan. Tapi kalau dan yang sebelah kiri juga gampang, asal sholat tidak wajib. Laki perempuan sama, diberi kebebasan yang sama. Tidak liberal. Tidak boleh memaksa orang dengan perintah-perintah agama, itu melanggar hak asasi manusia. Kalau lagi main bola, nggak apa-apa, nggak sholat maghrib atau sholat asar. Itu kalau dihentikan main bola, sholat dulu, melanggar hak asasi manusia. Ini namanya berpikiran apa? Liberal. Dan umatan wasaton itu tidak liberal dan tidak radikal. Maka membutuhkan intelektual, membutuhkan kecerdasan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sejak dulu dan para sahabatnya selalu memberi pengarahan kepada sahabatnya agar selalu bersifat wasatiyah. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajari radikalisme, apalagi terorisme apalagi. Suatu ketika ada sahabat bertengkar dengan orang Yahudi. Oh ya, sebentar. Di Madinah itu, di Yathrim itu ada penduduk Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan non-Muslim Yahudi. Malah mayoritas, Yahudi mayoritas malah. Karena ada 3 suku. Daripada pribumi masih banyak, dan masih banyak Yahudi karena 3 suku. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Kalau yang penduduk asli Yathrim ada 2, Aus dan Khazraj, Muhajirin dari mana-mana. Nah, begitu melihat penduduk yang kurang bineka, Nabi kemudian membentuk masyarakat yang di masyarakat itu berdasarkan kesamaan cita-cita, kesamaan visi misi, kesamaan perjuangan. Bukan kesamaan agama, bukan kesamaan suku. Setelah itu disepakati, maka negaranya namanya bukan negara Islam, bukan negara Arab, namanya negara Madinah. Dari kata tamadun, madaniyah, civilized. Negara yang masyarakatnya memperlakukan penduduknya di mata hukum sama, kewajiban dan pelayanan sama, tidak ada diskriminasi antara Islam dan non-Islam, antara Arab dan non-Arab. Namanya sistem muwatonah, citizenship. Suatu ketika, dan saya mau contohkan lewat WhatsApp,
Suatu ketika ada sahabat berantem dengan orang Yahudi. Rupanya sahabat itu lupa sama nempeleng, gak niat membunuh. Rupanya tangannya itu sakti ya, mati. Si Yahudinya yang dipukul nih. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement yang sangat keras. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu alam yashumma hatta jannah. Barang siapa membunuh non-muslim akan berhadapan dengan saya, dan barang siapa berurusan dengan saya tidak akan masuk surga. Ini terkenal sekali dongeng ini, cerita terkenal. Nabi membuktikan bahwa beliau ingin menerapkan keadilan seadil-adilnya terhadap masyarakat penduduk kota Madinah tanpa ada perbedaan antara muslim dan non-muslim, Arab dan Arab. Singkat saja ini contoh, salah satu contoh. Betapa Nabi telah mengajarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran kepada para sahabatnya. Dari mana itu berangkatnya? Pertama kali Nabi berjuang, bukan istana yang dibangun, bukan villa yang dibangun, bukan kantor yang dibangun, tapi masjid. Dari masjid itulah Nabi berjuang menyebarkan Islam dari masjid Madinah sampai ke Ibarat. Madinah sampai pojok Papua, pojok NTT, pelosok Papua sana ada Islam. Dari Madinah itu. Dari mana? Dari masjid. Mudah-mudahan Masjid At-Taqwa ini menjadi markas dakwah Islam ada sama jamaah di Jepang, bisa sampai tersebar ke pelosok-pelosok Jepang. Tidak boleh terburu-buru tapi pelan-pelan. Tidak boleh dibarengi hawa nafsu tapi pelan-pelan. Jadi Nabi Muhammad menyebarkan Islam dimulai dari markas perjuangannya adalah masjid, bukan villa, bukan istana, bukan kantor, bukan. Alhamdulillah, saudara-saudara saya kita di Jepang ini meniru Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Pertama kali berjuang membangun masjid. Dari Madinah, insya Allah akan tersebar kemana-mana. Itu dikasih saja. Jadi Nabi Muhammad memberikan pelajaran yang sangat bernilai dan tajam kepada para sahabatnya agar menegakkan hukum seadil-adilnya, membangun masyarakat yang modern, yang wasatiyah, yang toleran, tidak ekstrim kanan, tidak radikal kiri. Contoh kalau mau bukti contoh. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah berkunjung ke Palestina, ke Kudus. Waktu itu masih dikuasai Kristen, romonya atau pemimpinnya namanya Sofrinus. Sampai ke sana Sayyidina Umar jalan-jalan melihat gereja. Di Madinah nggak ada gereja. Jadi ingin tahu kenapa gereja itu masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja azan asar. Ada azan asar. Sayyidina Umar segera keluar dari gereja. Kata romonya, sholat di sini saja, ada sajadah, ada air, kalau mau duduk kira-kira itu. Enggak, saya sholat di luar gereja ini. Kenapa? Karena saya khawatir kalau nanti generasi yang akan datang merebut gereja Anda dengan alasan bekas salatnya Umar. Paham nggak? Saya tidak mau sholat dalam gereja, saya sholat di luar. Kenapa? Saya khawatir kalau umat Islam akan datang merebut gereja Anda ini dengan dalih ini bekas salatnya Umar. Itulah salah satu contoh toleransi dan moderasinya sikap Sayyidina Umar. Hasil itulah ringkasnya bagaimana sifat wasatiyah umat yang diciptakan oleh Rasul. Kemudian lahir beberapa, ringkas saja ini, lahir beberapa madhab. Ada yang tekstual, ada yang liberal. Yang tekstual namanya Khawarij, yang liberal namanya Mu'tazilah. Umat Islam terbelah jadi dua, bingung, muncullah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu memberi jalan tengah.
Imam Asy'ari dalam akidah menggunakan kecerdasan akalnya menetapkan teologi akidah keyakinan bukan hanya dari Quran dan hadis, pasti sumbernya Quran hadis, tapi akal harus diperankan, digunakan. Lahirlah sifat 20. Paham ya? 24. Pada apa belum? Bisa didapatkan nih. Wujud tidak. yang sama masuk dalam qadiran muridan alifan hayang sami'an basiran mutakaliman. Tenang. Itu banget sudah. Ini adalah akidahnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggabungkan antara Quran dan hadis dengan akal beliau yang cerdas, melahirkan sifat 20. Sehingga masyarakat awam, masyarakat banyak mudah mengenal Allah. Allah itu siapa? Wujud. Allah itu siapa? Maha Indah, Maha Dulu, Maha Bako. Gampang, memperkenalkannya gampang. Kalau hanya dengan Quran susah. Orang awam nggak mungkin. Kalau orang pinter, orang cerdas silakan. Kalau saya ikut Asy'ari nggak apa-apa kalau filosof atau mufakir. Kalau orang awam kita ini untuk mengenal, supaya kenal dengan Allah harus mengikuti mazhab Asy'ari supaya gampang mudah kenal dengan Tuhan. Allah itu siapa? Zat yang maha wujud, maha hidup, maha baqo, dan seterusnya. Tidak paham. Ini pegang teguh sampai mati akidah Asy'ari. Yang kedua dalam ibadah. Dalam ibadah kita ikut mazhab yang wasatiyah, antara lain mazhab Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, wafat tahun 204 di Mesir, Kairo, Fustok, daerah Fustok namanya. Beliau menggabungkan antara Quran dan hadis. Supaya apa? Ingat, supaya apa? Supaya wasatiyah, supaya moderat. Quran saja nanti radikal, tekstual, akal saja nanti liberal. Jadi supaya wasatiyah, maka gabungan antara Quran hadis sebagai teks, nas, dan akal melahirkan yang namanya usulul fiqh. Saya tidak ingin mengatakan usul fiqh, tidak, tapi saya harus tahu mengapa kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab yang tengah, wasatiyah. Sumber hukumnya dari Quran, hadis, dan akal. Akal ada dua, akal kolektif rame-rame namanya ijma konsensus. Apa itu antara program akal? Rukunnya sholat, syaratnya sholat itu hasil ijma, bukan di Quran tidak ada. Rukunnya sholat 17, nggak ada itu. Syaratnya sholat ada 6, nggak ada itu. Ada di mana? Ijma, hasil konsensus kesepakatan para ulama. Yang kedua akal individual, namanya kias. Kalau nggak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Narkoba hukumnya apa? Jepun hanya nggak ada. Harus pakai akal dong. Akalnya apa namanya kias? Analogi. Ini sama-sama mabukkan sampai dengan Homer di Quran ada haram, maka ini yang narkoba haram. Filmnya analogi, ada 9, kalau ada 9. Dan dia tahu saja lah, ada 9. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jazari, Sikrofi, Tampili, Fikrofi, Syari. Ini 3 tahun sendiri baca ini. Pak Haji biar tahu saja bahwa apa sebenarnya mazhab Syafi'i, mazhab Al-Sunnah karena apa? Menggabungkan antara nas, teks, Quran dan hadis dan akal. Lahirlah usulul fiqh dan ilmu fikih itu. Akidah Imam Asy'ari menggabung antara nas dan akal, melahirkan sifat 20. Itu ya, gitu ya. Dah.
Setelah Islam datang ke Indonesia, yang dibawa oleh para wali songo, wali songo lama ini ya. Contoh saja ya. Contoh Sunan Kalijaga, namanya Raden Muhammad Syahid. Beliau di Jawa Tengah kan. Agama Hindu, agamanya apa? Rasis. Bahwa manusia itu ada 5 tingkatan berkasta-kasta. Brahma, Satriya, Sudra, Warya, Waisa. Nah, oleh Sunan Kalijogo, supaya dakwah mereka tidak tersinggung, malah merasa diorangkan, begini. Orang Hindu tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu raja ingsun. Kalau orang kecil, kalau alif, budak kecil, sampean dalam, apa sebenarnya? Saya ini debu yang ada di kaki Anda. Saya ini debu yang ada di kakimu. Terus arti sampean dalam aku. Nah, Sunan Kalijaga mengajarkan pada masyarakat Islam usolli fardhu dhuhri, bahasa Jawa, niat sholat sopo ingsun nawaitul wudu'a, niat ingsun mengambil air wudu. Orang Jawa kaget, seumur-umur nggak boleh menggunakan kata ingsun kecuali kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun. Nggak boleh ngomong ingsun sampai kiamat kurang 2 hari itu. Tapi kalau masuk Islam, sekarang pun bisa ngomong ingsun. Antara ini contoh saja yang kecil nih. Maka berbondong-bondong orang itu pindah agama Islam. Begitu pula Kiai melihat ada orang sesajen. Apa ini? Ada nasi sekepel, ada cabai merah, ada bawang merah, taruh di pojok. Apa ini? Anu Kiai, mengusir roh jahat. Tuyul, duo, pemingkat di rumah saya ini. Demi kalau mau ini apa namanya sesajen supaya jahatnya larinya jauh, kamu kan kaya, potong kambing 1, masak nasi 20 kilo, nurut dia, jadilah 40 piring, 40 gulai, 40 apa mangkok gulai 40 piring nasi, sudah siap ya 40 piring dan 40 lauk, taruh di pojok mana, di bawah pohon mana, di gua mana taruhnya. Bukan ditaruh di pojok rumah atau di gua atau di bawah pohon, dimakan, dimakan oleh tetangga fakir miskin terutama, tetangga lah supaya dikumpulkan dimakan. Sebelum makan, minta pada Tuhan, minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi langsung paham. Itu cara dakwahnya Wali Songo. Ceritanya, ini jadi cerita lagi. Raja Majapahit itu istri namanya Kertawijaya. Punya istri 151. Jangan itu. Di antara istrinya ada yang muslimah dari Kamboja, dari Cina lah. Namanya Subanti Dewi Retno namanya. Pada kalau murid putih nggak sah, suami non muslim istrinya muslim nggak sah yang murid putih. Tapi Tuhan punya kehendak yang luar biasa. Punya anak laki-laki, nama Cinanya Jin Bun. Anaknya nakal, diusir dari istana. Malu lah punya Cina nakal pantas. Kemudian dia jalan ke timur, kan Mojokerto, Majapahit kan Mojokerto. Jalan ke timur, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan Mahaburu namanya Sunan Syekh Rahmatullah, Maulana Rahmatullah. Ngaji dia belajar Islam. Hafal Quran 5 tahun. Setelah hafal 5 tahun, beliau permisi, Syekh, saya anak raja, maka saya harus jadi raja. Silakan, saya doakan. Kalau saya orang tua, nggak usah berpolitik, apalagi mantan PBNU, nggak usah berpolitik. Kamu saja muda. Ringkas cerita, berdirilah kerajaan Demak Binito, kerajaan Islam pertama di pulau. Bapaknya kaget,
Ya anak jenazah Islam gimana? Kontak dengan anak satunya lagi, namanya Arya Dila di Sriwijaya, Raja Sriwijaya Palembang. Bapaknya kontak. Itu saudara kamu, saudara tiri kamu, tiri. Jenazah Islam gimana kamu? Dibalas di Jawa, saya juga sudah masuk Islam. Nama saya sekarang Fatahillah, bukan Aryadillah lagi. Kaget bapaknya. Lama-lama tidak lama, tadi itu masyarakat Jawa ikut jemaah. Karena kalau ikut jemaah disebut santri. Santri namanya bersih, halus, santun, baunya harum, santri. Kalau bukan santri namanya abangan, ilmunya hitam, nggak pernah mandi. Kalau santri kan sehari semalam minimal cuci muka, tangan, kaki 5 kali, habis tidur dengan istri, mandi, mau sholat Jumat, sunat, mandi, masuk dari kakinya bersih. Ya Allah. Jadi orang tertarik ingin jadi santri. Ibu dem, begitu masyarakat Jawa kebanyakan masuk Islam, Raja Majapahit, Kertawijaya dan Brawijaya kelima, Raja Majapahit, ditinggal rakyat. Rakyat mayoritas masuk Islam. Akhirnya beliau pun terpaksa masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Brawijaya V, selesailah riwayat kerajaan Majapahit yang pernah gagah perkasa sampai ke Filipina, sampai ke Sri Lanka, sampai ke mana? Nusantara punya Raja Majapahit. Kata Nusantara sumpah palapanya Gajah Mada kan. Segitu besarnya Raja Majapahit, bubar tanpa peperangan, tanpa dibom, tanpa sweeping pakai penuh takbir, tanpa sweeping, tanpa ditakut-takutin, bubar dengan sendirinya. Maka orang Jawa mengatakan sirno ilang kertaneng bumi, hilang ditelan. Kemana ibunya orang Majapahit, ibu yang sangat sakit, bisa terbang, bisa hilang. Ini kan waktu orang hidup. Orang Jawa mengatakan surodiro jerat berbunyi panas. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu tapi santri dulu. Kalau sekarang doanya berobos. Karena sedikit bikin proposal. Jadi itu ceritanya. Majapahit hilang, Demak maju tanpa peperangan, tanpa darah, tanpa kontak senjata. Ya Allah. Ini Allah menghendaki kawinnya Raja Majapahit yang non Muslim, Hindu dunia paling, kalau Kristen mendingan masih ahlul kitab, kalau itu masih ahlul kitab mendingan. Ini Hindu, nikah dengan Muslimah sah tidak? Iya, Quran itu Quran bahasa. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Dengan kawinnya Raja Majapahit dengan Muslimah, punya anak Muslim, jadi raja, maka bapaknya masuk Islam, bubarlah Majapahit. Itu cerita Majapahit. Di sebelah barat ada lagi kerajaan Pakuwon Pajajaran, agamanya Buddha. Itu pusatnya di Kawali Ciamis. Nah, ada seorang kiai mengajarkan Al-Quran, datang dari Cina, Syekh Hasan namanya, karena ahli qiraat disebut Syekh Kuro di Kerawang, Rengat Depok, Kerawang. Raja Pamanah Rasa namanya, Prabu Siliwangi, dengar ada agama baru, berangkat ke Kerawang, mau saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya, muridnya Syekh Kuro lagi baca Quran. Suaranya enak, lagunya merdu, orangnya cantik perempuan, kutilanglah kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon. Jadi jangankan mau marah, mau membunuh, malah terlepak-lepak, langsung lamar, dikasih nikah antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Jadi istrinya Prabu Siliwangi 3. Satu beragama Hindu, namanya Ambit Kasih. Putrinya Janwarsi. Yang kedua beragama Islam, Subang Larang. Yang ketiga beragama Buddha, namanya
Ratu Aji Putih. Nah, ini nanti Subang Larang punya anak yang terkenal 3. Satu Syekh Somadullah atau Walang Sungsang atau Ki Kuwu Cirebon, penguasa Cirebon. Ilmunya punya 3 ilmu. Satu ilmu Aji Dipa, bisa hilang. Bukan, bisa memahami bahasanya binatang. Yang kedua Halimun, bisa hilang. Wah, kalau ente bisa hilang, apa-apa habis semua nanti. Yang ketiga ilmu apa? Niti Murti. Ilmu berapa? Dia bisa besar jadi raksasa. Ilmunya Ki Gede Cirebon, Ki Cirebon. Nanti punya adik namanya Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang. Raja mana itu? Raja mana? Raja Garut. Harus tahu, sejarah itu harus tahu. Yang terakhir perempuan namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaib. Nikah dengan seorang habib dari India namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Punya anak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung. Sunan Gunung Jati itu dari ibunya, cucunya Prabu Siliwangi, yang Pamanah Rasa. Kalau dari ayahnya turunan dia Al-Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mengislamkan seluruh Jawa Barat. Walhasil, apa maksud saya cerita ini? Betapa besarnya jasa para wali sembilan, para wali dalam menyebarkan Islam Nusantara. Lahirnya Nahdlatul Ulama untuk meneruskan perjuangan para wali supaya tidak putus perjuangan itu. Jangan sampai putus sangat rangkaian mata rantai. Jangan sampai putus. Mau berjuang Islam, ya mau desa apa kamu? Dari Ustaz ini, sebenarnya dari sebab harus tahu supaya benar-benar Islamnya benar, tidak menyimpang. Walhasil kalau kiai-kiai NU semua muridnya wali, datang penjajah, datang Belanda, kiai-kiai meninggalkan pusat peradaban perkotaan, lari ke pedesaan, ke kampung-kampung membentuk pesantren. Apa? Supaya khusyuk, supaya fokus mendalami ilmu keislaman. Apalagi Belanda melarang pribumi sekolah, pribumi dalam sekolah. Nah, sekolah itu orang Kristen atau orang Cina boleh, kalau pribumi dalam sekolah. Tahun 1902, Belanda membolehkan pribumi sekolah. Silakan sekolah pribumi. Tahun 1902. Kiai ngerti ini maksudnya supaya Islam, supaya generasi Islam yang akan datang sekuler. Syukur-syukur murtad. Syukur-syukur murtad paling tidak sekuler. Sebenarnya tidak peduli dengan agama, tidak peduli. Kiai memutuskan haram sekolah Belanda. Haram nulis laku. Dari kiri itu harus dari kanan dong. Masih harus dari kiri. Haram pakai celana. Haram pakai dasi. Karena saking bencinya terhadap Belanda. Supaya tahu ya, Muhammadiyah menerima pada sekolah. Kamu harus lebih maju daripada NU sebelumnya itu. Kenapa? Jasanya Muhammadiyah ada jasa besar dengan menjaga akidahnya orang-orang perkotaan. Orang Islam yang hidup di kota menjadi pegawainya Belanda, Islamnya tidak pas, tidak murtad, berkat dijaga oleh tapi pendalaman ilmu Islam tidak ada. Al Quran nggak ada, segala itu nggak ada. Apa Quran, apa Al-Fatihah, baca Qorim nggak ada. Yang ada di mana itu? Itu sampai dikasih tahu. Nah, maka Muhammadiyah membentuk organisasi lebih dulu tahun 1912. Nah, tahun 1914 melihat gelagap dunia Islam sudah la haula wala khalifah Islam di Turki tidak punya kekuatan apa-apa. The sick man, Al-Rajul Marid, orang sakit. Kenapa? Wilayahnya semua dijajah. Wilayahnya itu Mesir, Irak, Sudan, jajah Inggris, Suriah, Tunis, Aljazair, Libya, Libanon, jadi Prancis, Libya jadi Italia, Indonesia di Belanda.
Khalifah nggak punya kemampuan apa-apa. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1914 sudah punya prediksi. Ramalan kan udah gampang. Ini nanti khilafah akan bubar. Khilafah akan kalau nanti bubar, jangan sampai umat Islam negeri Jawi dari mana? Nusantara, negeri Jawi yang punya pesek. Jawi bukan Pulau Jawa. Jangan sampai negeri Jawi ini kehilangan ghirah, kehilangan semangat memperjuangkan Islam. Maka Hasyim Asy'ari cepat-cepat menggunakan kecerdasannya menggabungkan antara agama dan politik. Agama dan kalau Abdul Hasan Asy'ari menggabungkan antara nas dan hadis dan akidah, Imam Syafi'i menggabungkan antara Quran, hadis dan akal dari ijma' qiyas dari fikih. Kalau Hasyim Asy'ari menggabungkan antara agama dan politik, tercetuslah jargon hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Ini merupakan sepele, tapi besar sekali, artinya besar sekali. Mengikat habis, ikatan sangat kuat antara agama dan politik berbangsa. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Luar biasa itu. Di Timur Tengah nggak ada. Di Timur Tengah tidak ada kiai yang mengatakan demikian. Dan waktu itu ya, kayak pakai pikiran kiai waktu zaman tahun 14, seperti apalah pemikirannya kiai ini, betapa kolotnya. Ya, Hasyim Asy'ari sudah mengatakan nasionalisme, tapi jangan lepas dari agama, beragama, dan juga jangan lepas dari nasionalisme. Betul. Khilafah bubar tahun 1924. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang di Jerman. Yang membubarkan khilafah namanya, pemimpin Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk sekuler. Islam tapi nggak penting, nggak penting. Berdiri negara nasionalis Turki yang sekuler. Kementerian Wakaf dan Haji bubar. Orang Turki mau haji mau enggak, negara yang dicampur. Mau sholat mau enggak, negara yang dicampur. Nama tidak boleh terlalu Arab. Muhammad Ahmad Khadijah Khadijah Ayub El nggak boleh, Ayub El Muhammad nggak boleh, Ahmad itu karena saya sepulan. Pakai kopiah putih dilarang, di dalam masjid boleh, keluar dilarang. Kalender souvenir gambar khalifah dilarang. Dan di Ankara, nanti kota baru, jadi Istanbul, tidak ke Ankara. Dan pakai bahasa Turki itu usaha tertentu. Hasil khilafah bubar, umat Islam goncang, tidak punya pegangan, punya pemimpin. Pertama kali partai politik Arab yang ingin bergerak melawan penjajah, partai Ba'ath, apa namanya? Yang dicetuskan oleh seorang orang dari Syria, dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq, beragama Kristen Ortodok, nasionalis, menggembleng pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah dengan semangat nasionalis. Jelas ini bukan orang Islam, bukan orang Islam. Menggembleng pemuda Irak, namanya Hasan Bakar, Syria Abdul Karim Qasim, Mesir Ahmad Urabi, terus Libya Abdul Salam Jalul, Aljazair bin Bella, Habib Ghuraiban Tunis, kalau Libya Abdul Salam Jalul, Sudan Ja'far Numeri, nanti Irak akan diteruskan oleh Saddam Hussein, Suriah diteruskan oleh Hafid Assad, Mesir diteruskan oleh Jamal Nasir, Libya diteruskan oleh Muammar Gaddafi, ya, Aljazair diteruskan oleh Sadr bin Jadid. Ini saya sebut namanya ini aktivis Arab, nasionalis, sosialis, sekuler. Paham tidak? Sama sekali nggak ada kaitan agama, nggak urus agama enggak. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir bukan aktivis agama, ya kan Islam atau Islam, tapi nggak peduli dengan agama. Peduli dengan apa? Nasionalisme, sekuler, sosialisme. Itu Jamal.
Setelah itu orang Islam baru bikin partai politik namanya Ikhwanul Muslimin tahun 36-37 ya. Pendirinya Hasan Banna, pendirinya ulama moderat Ahlussunnah Jamaah, Ahlussunnah ulama Hasan Banna. Begitu beliau wafat ditembak terbunuh tahun 42, penggantinya namanya Sayyid Qutb, radikal, bukan ulama, jurnalis, wartawan dari Cairo University Bali Al-Azhar, menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq. Isinya ringkasnya yang bukan dari Islam jahiliyah, nasionalisme jahiliyah, bukan dari Islam. Islam khilafah dong, begitu kan? Sosialisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, komunisme apalagi jahiliyah. Nah ini lahirlah organisasi radikal namanya Ikhwanul Muslimin. Jadi kesimpulannya, yang berjuang Islam tidak nasionalis, yang berjuang nasionalis tidak berjuang. Saddam Hussein, Jamal Nasir, Hafid Asad, Muhammad Gaddafi, Jafar Numeri, Harun Gheba, Syadid bin Jadid, pejuang nasionalis melawan penjajah, bukan pejuang Islam. Said Qutb, Muhammad Qutb, Al-Asmawi, Zaki Muhaddis, Hasan Hudaybi, Umar Timsani, Yusuf Qaradawi baru meninggal, Yusuf Qaradawi, pejuang Islam tidak berjuang nasionalis. Betapa di Indonesia alhamdulillah Hasyim Asy'ari telah menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Alhamdulillah kita punya NU Indonesia. Selama ada NU, insya Allah bila yaumil qiyamah akan menjadi negara walaupun bukan negara Islam, tapi tidak menjadi negara sekuler. Tetap orang bebas menjalankan syariat Islam. Walaupun negara Islam Pancasila, tapi silakan dengan syariat Islam. Asal tidak ingin merubah Pancasila. Kalau mau merubah silakan pindah ke Afghanistan, bukan di Indonesia. Silakan pindah ke Afghanistan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya umatan wasaton yang diperintah oleh Allah kepada Muhammad sudah wujud di Indonesia. Siapa yang wujudkan? Nahdlatul Ulama. Moderat, anti radikalisme, dan tidak liberal. Islam diamalkan, Islam di akhlak kita sehari-hari. Islam tidak dipolitisasi. Islam tidak dijadikan konstitusi politik. Tapi Islam diamalkan, silakan harus sholat, harus puasa Ramadan, harus bisa baca Quran, istighfar, maulid Nabi, haji, zakat, bebas. Asal Islam tidak boleh dijadikan konstruksi negara. Tetap negara Pancasila. Jadi nasionalis punya NU, nasionalis religius. Keagamanya NU, agama yang nasionalis. Paham tidak? Alhamdulillah kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pahamnya dari urutan sejarah paham ya? Dari Nabi Muhammad umatan wasaton, para wali juga menggabungkan antara Islam dan budaya. Imam Syafi'i menggabungkan antara akal Quran dan akal, Asy'ari antara akal dan Quran dan akal, Hasyim Asy'ari menggabungkan antara agama dan politik.